Good evening. Today I will be revealing intelligence proving that Hamas uses hospitals as terror infrastructures. I repeat that Hamas uses hospitals as terror infrastructures. Hamas has turned hospitals into command and control centers and hideouts for Hamas terrorists and commanders. Additionally, I can confirm that according to the intelligence we have in our hands, there is fuel in hospitals in Gaza. I repeat, there is fuel in hospitals in Gaza, and Hamas is using it for its terror infrastructures. The information I will share here today has also been shared with the members of the intelligence community. We have given them all the materials and more than you will be see here, and they all have accepted it. Together with further classified materials that show more concrete evidence, both relating to hospitals being used as terror infrastructures and the status of fuel. I want to start with Shifa Hospital, located in Gaza City, the biggest hospital in Gaza. This is the Shifa Hospital. You can see where it locates in Gaza City, the largest hospital in Gaza. It has over 1,500 beds, 4,000 staff, and now it has also more people around the surroundings of the hospital. The red marks that you've seen before and you'll see later are red marks. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Agi. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu ngisi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah saudaraku para pecinta Injil Habaget, saya mendapatkan informasi di sebuah media sosial di TikTok, dan video ini jutaan orang menonton, dibagikan oleh ribuan orang, di mana Laksamana Muda Daniel Hagari, juru bicara Israel, memberikan informasi bahwa dia katakan dia mendapatkan tempat persembunyiannya Hamas. Intelijen Israel berhasil temukan pusat komando Hamas di bawah rumah sakit Shifa. Ya, di bawah rumah sakit Shifa. Bayangkan Bapak Ibu. Ya, mereka buat terowongan-terowongan untuk tempat mereka bersembunyi di bawah rumah sakit, di bawah gedung-gedung pemerintahan, di bawah gedung-gedung sekolah, di bawah tempat-tempat ibadah. Itulah tempat persembunyian Hamas selama ini. Ya, ketika mereka melakukan serangan, lalu mereka sembunyi. Ya, mereka sembunyi di bawah rumah sakit. Mereka sembunyi di bawah tempat ibadah. Artinya Bapak Ibu, mereka sudah buat terowongan di situ untuk mereka bersembunyi. Ketika Israel membalas serangan teroris Hamas, maka yang menjadi korban, yang runtuh pertama sekali adalah rumah sakit. Kenapa rumah sakit runtuh? Kenapa rumah sakit hancur? Karena rumah sakit dijadikan tameng. Dijadikan tameng untuk Hamas bersembunyi. Dijadikan tempat untuk Hamas bersembunyi Bapak Ibu. Tetapi kita tidak bisa melihat itu semua karena kita asik melihat apa yang kita lihat di media sosial tanpa kita cross check. Di saat orang Hamas melakukan serangan kepada Israel, bahkan kita pernah melihat di media sosial ketika tentara Israel berjalan di jalan, ada banyak orang melempar tentara Israel. Banyak sekali pemuda melempar tentara Israel. Setelah mereka melempar tentara Israel, lalu mereka masuk ke rumah-rumah ibadah. Mereka masuk ke tempat-tempat ibadah. Nah, ketika mereka masuk ke tempat ibadah, tentara Israel mengejar orang yang menyerang mereka, orang yang melempar mereka, orang yang meludahi mereka. Begitu tentara Israel masuk ke tempat ibadah, di situ Bapak Ibu sudah dipersiapkan puluhan orang yang pegang kamera untuk buat video, memvideokan. Ya, memvideokan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Israel, oleh tentara Israel.
memvideokan setiap apapun yang dilakukan oleh Israel, memvideokan gerak-gerik Israel. Lalu mereka buat framing Israel masuk ke tempat ibadah kita dengan menggunakan alas kaki, di mana kita ketahui alas kaki mereka itu sudah kena becek, kena kotoran lah, tetap mereka masuk ke tempat ibadah. Ini berita-berita yang selalu dari tahun ke tahun setiap peperangan disebarkan oleh orang-orang yang tidak mau bertanggung jawab, yang punya kepentingan di situ, Bapak Ibu. Oleh dunia muslim mengutuk setiap tindakan Israel, padahal yang melakukan itu semua adalah Hamas ataupun pemuda-pemudi Palestina yang sudah dicuci otaknya oleh Hamas. Ini Bapak Ibu. Saya ingin sampaikan sedikit saudaraku. Waktu masa GAM dulu di Aceh, itu kami sangat mencekam sekali saudara. Sangat mencekam. Ya, pemuda-pemuda seusia saya pada waktu itu banyak keluar daerah. Banyak pergi meninggalkan kampung halaman. Begitu mencekamnya. Kami hidup dalam ketakutan masa GAM. Hidup dalam keadaan ketakutan. Kami serba salah waktu itu. Khususnya di daerah saya. Ya, saya kurang tahu di daerah lain. Khusus di daerah saya, Kabupaten Biren, daerah Matang Lumpang 2. Di desa saya, Bapak Ibu, sangat mencekam sekali. Setelah ditandatangani darurat militer, daerah saya pada waktu itu mencekamnya minta ampun. Terjadi peperangan antara GAM dan TNI 7 hari 7 malam di sebuah desa di daerah Pesangan Selatan. 7 hari 7 malam, tidak tanpa henti, Bapak Ibu. Masuk banser ke sana, masuk tank juga ke sana. Keadaan sangat mencekam. Banyak juga dari oknum-oknum TNI masuk ke tempat ibadah, ke masjid. Pakai sepatu. Masa darurat. Ya, darurat militer di Aceh. Dan benar-benar keadaan begitu mencekam. Ketika kami duduk di depan rumah, oknum TNI lewat di jalan, Bapak Ibu. Kami tidak menegur mereka. Mereka datang, kami ditendang, disepak, dipukul, ditampar. Kata-katain kata-kata yang sangat kasar. Kami tegur pun kami salah. Ketika kami tegur, Pak, salah satu di antara oknum berkata, memangnya aku ini istri mamamu? Seperti itu Bapak Ibu, kalau tidak percaya datang ke Aceh. Sangat benar-benar mencekam. Benar-benar mencekam. Misteri-misteri banyak sekali terjadi di Aceh. Kami benar-benar keadaan yang sangat, luar biasa dalam keadaan ketakutan. Makanya banyak orang-orang seusia saya, pemuda, mereka meninggalkan kampung halaman. Pergi merantau. Ada yang ke Pekanbaru, ada yang ke Padang, sangat banyak ke Medan, dan sangat banyak juga ke Jawa, pergi ke Jawa. Ini saudaraku. Ya, ketika kami tidak melempar anggota TNI, tentara dengan batu, kami duduk diam di depan rumah. Kami tidak tegur, kami benar-benar mencekam. Kami tegur, kami salah. Tetapi kita melihat di Israel, mereka dilempar dengan batu, tapi mereka tidak membalas. Padahal senjata di tangan, tidak mereka tembak, Bapak Ibu. Seandainya Israel jahat, orang-orang yang melempari mereka dengan batu sudah ditembak mati. Ada anak-anak yang sudah dicuci otaknya, diludahi, ya, meludah ke tentara Israel. Apakah tentara Israel membalas? Tidak, Bapak Ibu. Tidak membalas. Tank mereka dilempar dengan batu. Apakah Israel membalas? Tidak. Kalau dibalas, mati semuanya. Lebih parah lagi. Tapi mereka tidak balas. Coba Bapak Ibu bandingkan bagaimana keadaan kami di Aceh pada waktu itu. Benar-benar mencekam sekali, saudaraku. Seandainya di Aceh waktu itu tidak terjadi tsunami, kami tidak tahu apa yang akan kami alami. Tidak tahu. Kapan kami mulai enak di Aceh? Ketika pusat, ya, ketika yang di TNI yang dikirim ke Aceh itu adalah rider.
Ketika dikirim rider, di situ kami mulai enak. Kenapa enak? Karena rider tidak mengganggu kami masyarakat. Nah, rider justru kami dirangkul oleh rider. Kami bisa main bola kaki bersama dengan rider. Tetapi sebelum rider dikirim ke daerah kami itu benar-benar mencuri kami yang luar biasa. Kami serba salah. Duduk berkumpul juga salah. Di rumah juga salah. Serba salah. Luar biasa. Dan banyak teman-teman saya yang sampai sekarang tidak tahu rimbanya di mana. Tidak tahu kuburannya di mana. Bahkan ada teman saya, 3 teman saya di pesantren, salah satu pesantren di Loksmawe, itu hilang Bapak Ibu. Sampai sekarang tidak tahu. Kuburannya mana, orangnya di mana, kami tidak tahu. Dia turun, habis maghrib dia turun ke bawah. Setelah itu tidak naik-naik lagi ke pesantren, tidak balik-balik lagi ke pesantren sampai hari ini. Bahkan ada salah satu orang tua daripada teman kami yang hilang ini di daerah Cureh, Biren, stres Bapak Ibu karena anaknya ini adalah anak yang paling disayangi. 3 teman kami hilang. Itu di pesantren, belum lagi di kampung. Di kampung ada teman sekolah saya SD. Ya. Kami satu kelas waktu SD. Lalu waktu SMP SMA pisah karena saya sekolah di pesantren. Nah, waktu gam dia pegang hati ya, seperti radio. Nah, tiba-tiba dia tidak tahu ada anggota lewat. Dia diseret Bapak Ibu, diseret, diikat di kakinya, diseret, dibawa keliling. Orang tua tidak tahu, orang tuanya tidak tahu di mana mayat, di mana kuburannya. Begitu mencekam Aceh Bapak Ibu. Nah, jadi kenapa saya ceritakan ini? Untuk buat perbandingan antara Palestina dan Aceh, di mana Palestina terjadi peperangan dengan Hamas dan Israel. Nah, kita melihat tentara Israel sering sekali dilempari batu dan anak-anak Palestina itu melempari batu ke arah Israel, meludahi tentara Israel. Tetapi tentara Israel tidak membalas Bapak Ibu. Nah, bayangkan dengan kami waktu kami di Aceh, kami tidak melakukan apapun. Apa yang terjadi pada kami? Nah, begitulah kira-kira saudaraku. Ya, Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari kita saksikan sama-sama bagaimana cuplikan video berikut ini. Good evening. Today I will be revealing intelligence proving that Hamas uses hospitals as terror infrastructures. I repeat that Hamas uses hospitals as terror infrastructures. Hamas has turned hospitals into command and control centers and hideouts for Hamas terrorists and commanders. Additionally, I can confirm that according to the intelligence we have in our hands, there is fuel in hospitals in Gaza. I repeat, there is fuel in hospitals in Gaza, and Hamas is using it for its terror infrastructures. The information I will share here today has also been shared with the members of the intelligence community. We have given them all the materials and more than you will be see here, and they all have accepted it. Together with further classified materials that show more concrete evidence, both relating to hospitals being used as terror infrastructures and the status of fuel. I want to start with Shifa Hospital, located in Gaza City, the biggest hospital in Gaza. This is the Shifa Hospital. You can see where it locates in Gaza City, the largest hospital in Gaza. It has over 1,500 beds, 4,000 staff, and now it has also more people around the surroundings of the hospital. The red marks that you've seen before and you'll see later are red marks of buildings that are involved with Hamas, and we know it, and we have the proofs that they are with involvement of Hamas.
Hamas is cynically using hospitals and as a shield for its underground terror complex. I want to explain. There is an underground metro tunnels in Gaza City, not just in Gaza City. Usually it's based next to unique sites or sensitive sites, not just the hospital, but other sites, as mosques, etc., etc., UNRWA places, hospital, schools, etc., etc. This is a philosophy of Hamas, and Shifa is one of them. Explaining map. The red buildings, as I mentioned, are buildings that Hamas is using, meaning he does his command and control in different departments of the hospital, like the Röntgen room and others. He uses these places in order to do command and control for terror activities, launching rockets, etc., etc. It is here in Shifa Hospital where Hamas operates some of its command and control cells. This is where the direct rocket attacks command Hamas forces. Hamas terrorists operate inside and under Shifa Hospital and other hospitals in Gaza with network of terror tunnels. Hamas also has an entrance to those terror tunnels from inside the hospital wards, meaning from different places of the hospital you can go into an underground tunnel that will provide you shelter. We'll show it now in a map. This is an illustration of Shifa Hospital and the underground facilities. I want to repeat, this is only an illustration. We will not share here the true material. We will not share here the true material that we have in our hands. This is only an illustration. Right now, terrorists move freely in Shifa Hospital and other hospitals in Gaza. We have concrete evidence that hundreds of terrorists flooded into the hospital to hide there after the massacre of October 7th. Hamas uses Shifa Hospital as a shield for Hamas terror infrastructure. Hamas wages war from hospitals. By operating from these hospitals, Hamas not only endangers the lives of Israelis, civilians, but also exploit innocent Gazan civilians as human shield. Shifa is not the only hospital, it is one of many. Hamas' use of hospitals is a systematic. Hamas terrorists operate inside hospitals precisely because they know the IDF distinguishes between terrorists and civilians. Israel targets terrorists, Hamas target Israeli civilians and Gazan civilians. Lukas 1 ayat 37. Ada bagian Alkitab tertentu yang perlu Anda pelajari dengan cermat, karena hal ini mengungkapkan kepada Anda apa yang mendorong kebencian setan di hati Hamas. Dan penghakiman akan dijatuhkan terhadap setiap anggota Hamas dan setiap pendukung Hamas yang menolak untuk bertobat dan memberikan hidupnya kepada Yesus Kristus. Ayat yang saya maksud adalah Mazmur 83. Dimulai dari ayat pertama kita membaca, "Ya Allah, janganlah Engkau bungkam, janganlah berdiam diri dan janganlah berpangku tangan ya Allah. Sebab sesungguhnya musuh-musuhmu ribut, orang-orang yang membenci Engkau meninggikan kepala. Mereka mengadakan permufakatan licik melawan umat-Mu, dan mereka berunding untuk melawan orang-orang yang Kau lindungi. Kata mereka, marilah kita lenyapkan mereka sebagai bangsa, sehingga nama Israel tidak diingat lagi." Mazmur 83 ayat 1 hingga 4. Kemudian di ayat 6 sampai 8 kita membaca dengan tepat di mana berbagai musuh Israel dan bangsa Yahudi ini tinggal. Kemah Edom dan Bani Ismail, yaitu bagian selatan Yordania dan Arab. Moab dan orang Hagar, itu adalah wilayah tengah dan utara Yordania. Gebal dan Amon dan Amalek, itulah Lebanon dan Syria, dan semenanjung Sinai. Filistia, itulah jalur Gaza. Beserta penduduk Tirus, itu lebih berarti Lebanon. Asyur juga telah bergabung dengan mereka,
yaitu Suriah, Lebanon, dan Irak. Di sini, dalam Mazmur 83 yang bersifat nubuatan singkat ini, hanya 18 ayat, Tuhan memperingatkan kita bahwa orang-orang yang tinggal di negara-negara ini akan membenci Israel dan orang-orang Yahudi. Mengapa? Karena mereka membenci Tuhan Israel, Tuhan dalam Alkitab. Ya, itulah yang penulis sampaikan kepada kita. Dipimpin oleh Roh Kudus, ia berkata kepada Tuhan, sebab sesungguhnya musuh-musuhmu ribut, orang-orang yang membenci engkau meninggikan kepala. Mereka mengadakan permufakatan licik melawan umatmu, dan mereka berunding untuk melawan orang-orang yang kau lindungi. Rencana yang mematikan, rencana genosida. Musuh bebuyutan Tuhan Israel ini termasuk beberapa pemimpin Palestina dan masyarakat di Gaza. Mereka yang memiliki hubungan dengan bangsa Filistin kuno mengatakan, mari kita musnahkan mereka sebagai sebuah bangsa agar nama Israel menjadi tidak ingat lagi. Hal itulah yang diinginkan Hamas. Jangan salah paham, saya tidak percaya semua warga Palestina di Gaza setuju dengan Hamas dan ingin Israel mengalami genosida. Tapi yang jelas ada yang melakukannya, dan mereka akan kalah. Mereka menyerang biji mata Tuhan. Mereka menolak untuk memahami apa yang Tuhan katakan kepada Abraham dalam Kejadian 12. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk